Assalamualaikum Pak Sadu. Iya, perkenalkan saya Pak Kemudian Prasetya CGP untuk Rekomendasi Angkatan 10 untuk kegiatan pada pagi hari ini yaitu lembar catatan percakapan praobservasi kelas di mana akan dilaksanakan pada hari ini Selasa 30 Juli 2024 dengan nama guru Pak Sahrul ya, dengan mata pelajaran Mulok P5 ya, sekolah di SMKN 9 Jakarta kelas 11 TM1 dan waktu percakapannya dibutuhkan kurang lebih 10 menit. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan belajar melakukan observasi dan menganalisa prinsip-prinsip di daerah, di perusahaan atau untuk pekerjaan. Sedangkan area pengembangan yang tidak dicapai yaitu yang pertama menerapkan KSE yaitu atau kemampuan sosial emosional, di mana yang pertama mengenai kesadaran diri, yang kedua keterampilan berrelasi, yang berikutnya itu pembelajaran berdiferensiasi, di mana ada dua, berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi produk ya Pak. Strategi Bapak yang dipersiapkan yaitu menyiapkan sumber belajar online berupa blog atau situs, kemudian video tentang kecelakaan kerja, dan video mengenai mengabaikan APD, dampak mengabaikan APD. Yang berikutnya adalah alat kerja berupa laptop. Catatan dari saya di mana waktu pembelajaran kurang sehingga dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya Pak ya. Ya, untuk lembar rencana pengembangan diri saat observasi nanti, di mana Bapak Pak Sahrul dengan coach saya Pak Budi Hari Prasetya tahun pembelajaran 2024 dan 2025 sekolah di SMKN 9 Jakarta mengajar di kelas 11 TM1 mata pelajaran Mulok P5. Yang pertama aktivitas pengembangan yaitu KSE, kesadaran diri, dengan tujuan yang tidak dicapai yaitu siswa membiasakan diri berdoa sebelum belajar, ukuran keberhasilan di mana siswa membaca dan menyimak dengan pendukung Al-Quran dan HP untuk aplikasi waktu yang dibutuhkan kurang lebih 10 menit. Yang kedua, aktivitas pembelajaran berupa KSE, keterampilan berrelasi, tujuan yang tidak dicapai di mana siswa berdiskusi dalam mencari solusi, ukuran keberhasilan di mana siswa mampu menganalisa SOP dengan baik. Pendukungnya itu buku paket dan HP ya, untuk posting ya Pak. Yang ketiga, aktivitas pengembangannya itu berdiferensiasi konten, di mana siswa mampu mencegah kecelakaan kerja dan KTDLH. Ukuran keberhasilannya di mana siswa membuat analisis KTDLH. Pendukungnya itu video YouTube, kurang lebih waktu dibutuhkan 15 menit. Yang terakhir itu berdiferensiasi produk, di mana tujuan yang dari dicapai siswa dapat memakai APD sesuai SOP. Kemudian keberhasilannya di mana siswa mengetahui APD dan menggunakannya. Pendukungnya itu video YouTube dan APD. Waktu dibutuhkan kurang lebih 15 menit. Nah, disepakati bersama Pak ya, hari Selasa, tanggal 30 Juli, tantangan Bapak Sahrul ya. Mungkin itu ini ada untuk observasi. Nah ini kita akan ke kelas untuk melakukan observasi di kelas. Terima kasih. Stop.
Nabi yang normal, kemudian Abel, kemudian Ahmad Fauzi, Audi, Aulia, Aura, Rizka, Nabi, Diana, kemudian Virus, kemudian Fatur, kemudian Irsa, Eka, Inka, Inka, Maulidia, Musa, Muhammad Fakri, Muhammad Taufan, Nabila, barangkali dia pengen di depan dan apa sebelumnya jadi kita perhatikan dia ya, itu konsep nah untuk hari ini kita bahas tentang nggak ada suara ya prinsip-prinsip kerjaan 3 LH di perusahaan. Oke, jangan caranya dibuat. Bagaimana prinsip dasar itu? Lalu aplikasinya seperti apa? Nah, dalam prinsip dasar K3, sebelum K3 itu ada istilah K2. K2 itu adalah manusianya atau operatornya atau yang menggerakkan suatu project dalam perusahaan. Istilahnya adalah sebagai safety, berpikir safety sebelum bekerja. Jadi orangnya dulu selamat. Di antara sebelum K3 ada K2, baru K3, baru K3 LH. Jadi istilah-istilah ini nanti jangan bingung lagi di perusahaan, karena nanti tahun depan kalian sudah PKL. Jadi ini dulu safety-nya. Karena sebelum kita bekerja pasti ditanya HRD, kalau kan supervisor. Kamu di sekolah belajar K3 enggak? Atau K2 atau K3L? Jadi kamu jangan bingung, jangan ditanya lagi. Karena K2, K3, K3L sudah dipelajari di kelas 12-nya itu langsung prakteknya di industri. Dan di sini hanya prakteknya di bagian lain dan bagian lain. Jadi di sana juga sudah terpampang besar. Kalau kalian masuk pernah dulu itu sudah dibuat tulisan Pak Reza berpikir safety sebelum bekerja. Kenapa? Karena banyak kecelakaan kerja. Semakin tinggi resiko tingkat kerja itu, maka semakin besar gaji yang dihasilkan. Contoh, perusahaan yang bergerak di bagian telekomunikasi, Power. Power itu adalah operator yang bisa atau memperbaiki jaringan Telkomsel, memperbaiki jaringan internet, memperbaiki jaringan listrik. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang terpilih. Apalagi mereka tidak takut dengan ketinggian. Nah itu tidak takut ketinggian dan berani, itu adalah bisa resiko kematian yang sangat tinggi. Kenapa? Nah yang di bawah juga ada yang jaga. Nah ada tangganya, ada konsepnya, ada K3 K2-nya. Jadi sebelum bekerja kita harus pahami dulu K2. K2 adalah keselamatan kerja. K3 adalah perawatan kerja. Sedangkan K3 LH adalah
Lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup itu penting. Kenapa? Banyak sekali perusahaan sekarang tidak melihat bagaimana limbah-limbah perusahaan tersebut. Sekarang perusahaan itu tidak mengelola limbah yang dihasilkan dari hasil produksi perusahaan. Jadi apa yang terjadi? Pertama, pemukiman masyarakat, bau yang dihasilkan, sesak napas pernapasan, kemudian penyakit yang timbul, gatal-gatal, kemudian air yang tercemar dengan limbah. Jadi kalau air itu sudah tercemar dengan limbah, kalau kita konsumsi, itu pertama sekali yang kena kulit diri. Limbah itu pabrik yang tidak bisa mengelola limbah tersebut itu kadang dia seperti sungainya bukan sungai yang sebenarnya, artinya itu sudah kotor. Pernah lihat nggak sampah yang menumpuk yang biasa dikelola oleh kelompok yang biasa seperti apa namanya? Jadi itu salah satu contoh. Jadi limbah itu bukan hanya bentuk cairan, bentuk padat juga. Baik itu hasil produksi, bentuknya cairan makanan maupun yang padat. Itu ada sampah kaleng, plastik dan sebagainya. Jadi sehingga terkadang kaidah ini adalah perlu nantinya kalian pahami ya kompresornya. Kemudian pneumatik mungkin ada salah satu komponennya yang rusak. Ada yang single, ada yang double, ada yang free. Jadi yang biasanya dipakai adalah mungkin 1, 2 dan itu kemarin juga lomba LKS seperti itu. Ya. Jadi perlu kita memahami perawatan berhubungan dengan K2, K3. Keselamatan, kesehatan kerja. Nah, di dalam keselamatan kesehatan kerja itu sudah ada yang namanya kebersihan. Bagaimana kita bisa bersih kalau diri kita sendiri nggak bisa menjaga kebersihan? Konsepnya ini saja, nggak muluk-muluk. Kita rapi, kita bersih dari rumah, orang bisa nilai, bisa. Orangnya bisa bekerja rapi, bersih, wangi lagi. Itu orang perusahaan yang suka. Anak-anak saya seperti itu. Tepat waktu, bersih, rapi, sopan santun. Nah ilmunya belakangan. Itu dulu rahasia perusahaan sebenarnya kalian tahu. Nah, HRD pengen orang-orang yang tidak songong, yang masuk perusahaan, yang belagu. Mereka nggak mau, yang sok pintar nggak mau. Walaupun sebenarnya kita udah paham, tetapi mereka ingin attitude-nya bagus. Attitude-nya bagus, mereka bisa didik, mereka bisa ajar, mereka bisa kolaboratif. Kolaboratif artinya bisa diandalkan, ditinggal bisa, dipantau bisa. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk dilihat bos, tetapi kita bekerja ikhlas, kita bekerja untuk ibadah, kita bekerja karena kita butuh kinerja, perhatikan kehidupan, keluarga kita, adik kita, dan teman-teman kita. Nah itu, jadi kalau prinsip kita bekerja agar dilihat bos, agar dilihat perusahaan, agar dilihat orang hebat, itu tidak salah. Kita bekerja karena memang keinginan kita bekerja ikhlas, supaya apa yang kita kerjakan itu adalah berkah dan lancar. Tidak ada rasa mumpuni, rasa yang sakit hati, rasa terbebani, dan rasa merasa ini pekerjaan bukan pekerjaan saya. Itu salah satu konsepnya. Kelas yang lain, terkadang alatnya belum siap dipraktekkan. Itu salah satu. Tetapi nanti ilmu praktik itu bisa kalian cari di PKL. Misalnya kalian berada di bagian panel. Mungkin di panel kalian hanya 1-2 kali praktik di sini, tapi begitu PKL kalian tiap hari praktik itu di situ lagi. Nah di sini kalian dapat basicnya, di sana aplikasinya. Kalau kalian tidak paham basic, tidak paham konsep, apapun yang disampaikan supervisor atau pemimpin PKL di perusahaan, nol, nggak ngerti sama sekali. Dan itu ditanya kembali ke sekolah, ini anak belajar apa enggak, atau gurunya yang nggak jelasin. Antara dua kemungkinan.
Kalau guru sudah menjelaskan berarti anaknya nggak mau belajar, nggak mau mendengarkan, masuk telinga kanan, kalau telinga kiri. Itu namanya song. Jadi nggak ada keberkahan ilmu itu. Percaya. Bisa kita lihat bagaimana ilmu itu berkah. Ketika kita sudah ditanya, ingatan kita masih bisa menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi pelajaran yang kelas 10 di BTE, pengukuran apometer, kemudian pengukuran bagaimana panel RSP-nya, bagaimana nanti yang kalian catat di video. Kita hidupkan pura namun colongkan salah, yang ada malah meledak sama rusak, yang ganti kalian sendiri. Jadi pahami, di perusahaan itu bukan punya kita, bukan punya nenek moyang kita, bukan punya sanak saudara. Jadi pahami, taati. Jangan kita merasa berlaku di situ, bisa merasa sepintar. Kita lupa harus kita rubah kalau udah PKL. 8 ya dari sekarang. Jadi kita paham, kita berada di perusahaan orang, kita taat, kita disiplin supaya nanti jadi kebiasaan. Orang yang disiplin itu awalnya nggak mau disiplin, tapi lama-lama karena dipaksa, manusia itu sekali-kali dipaksa. Yang malas itu dipaksa. Maka kalau dipaksa itu bisa ajar yang lain. Udah tingkat dewasa. Orang kalau hanya malas-malas terus hidupnya, percaya tidak ada kesuksesan dan kebahagiaan dalam dirinya. Mau lihat contoh, banyak pemulung, banyak pengemis. Kenapa harus pengemis? Badan sehat, semua lengkap. Kenapa? Karena nggak mau kerja yang sulit, mau kerja yang enak minta. Itu konsep yang salah. Akhirnya apa yang dirasakan? Kemiskinan, ketidakpastian antara makan sama minum. Yang jamin. Alhamdulillah dikasih orang, kalau nggak dikasih orang ya sorry. Antara yang dua. Ambil punya orang lain atau meminta-minta. Wow, seperti itu. Suruh kalian sekolah ke sini, bukan hanya belajar teknik mereka, tapi belajar kehidupan. Habis ini kehidupan itu berat, percaya. Karena pengalaman senior kalian sudah berbicara. Di antara 2 tahun sudah tamat teknik mekatronika, belum semuanya bekerja. Tanya kalau nggak percaya. Kita sudah buat statistikanya, kebanyakan dulu. Alasannya apa? Tidak diterima, tidak punya soft skill, tidak punya orang dalam, tidak ada kemauan, malas. Kenapa? Apa? Karena selama dia di sekolah, dia hanya tidur aja. Nggak ada gurunya, dia tidur di lantai. Nggak ada gurunya, tapi kalau ada gurunya tidur di meja. Percaya. Orangnya udah perempatan naik dan itu tidak bekerja sampai sekarang. Dan wali kelasnya waktu itu juga bapak. Bapak wali kelasnya itu orang susah dibilang. Kalau di atas balung apa lagi? Kapolri saya lakukan, Kapolri saya lakukan. Mereka dari nol. Mereka lihat, kita lihat di perusahaan itu banyak orang Jawa, orang Jakarta. Jawa. Khususnya Jawa Jakarta. Jawa di Jarum. Nah, Cina, tapi lokalnya Jawa. Ownernya Cina, yang punya perusahaannya Cina, tapi yang kelolanya Jawa, direkturnya. Di atasnya direktur, owner yang punya perusahaan CEO. Kalau bahasa perusahaannya, kalau bahasa kewirausahaannya owner. Yang punya usaha tersebut di bawahnya direktur, bosnya. Owner segala owner. Ya beda ya ucapannya. Kalau dia di perusahaan CEO, kalau dia di kewirausahaan namanya owner. Ya, apapun dia usahanya, baik dia ordernya produksi makanan, gitu. Nah, salah satu contoh adalah IPT Mayora, kenal Tangerang produksi roti makanan yang kedua ya. Itu perusahaan salah satu K3 LH-nya baru
Kenapa? Karena Bapak pernah ke sana. Ada kebetulan di sana sanak saudara yang tertib. Tertib, jalan kakinya diatur, motornya diatur. Tahap pertama kita masuk, keluar, semua diatur. Kapan lembur, kapan boleh cuci, kapan kita harus istirahat di sofa. Jadi tertib. Kenapa bisa seperti itu mereka menaati itu? Karena mereka berada di zona yang risikonya tinggi. Orang Indonesia kekurangannya adalah bukan kepintaran. Kita bisa tes sama orang Jepang, kita pintar. Orang kira kita pintar, cuma karena disiplin kita yang sangat kecil SDM-nya, sehingga kita jadi bodoh. Percaya deh. Salah satu contoh kita disiplin. Jadi selama kalian belajar PKK ngapain? Buat makanan doang enggak? Itulah mental kalian dididik. Bagaimana setelah ini kalian bisa menyelamatkan diri kalian keluar dari pengangguran. Hidup itu setelah ini berat. Gak percaya? Kita tes nanti PKL. Nah segampang itu kalian masuk ke PKL itu. Persaingannya banyak seluruh apalagi perusahaan. Semua sudah di booking dari awal. UT sudah di booking, PT Danfoss sudah di booking dan yang lain. Mereka udah punya schedule, kita masih terlena-lena. Nantilah pasti masuk itu. Terlalu percaya diri, akhirnya tidak ada yang namanya ancam-ancam dari tidak ada persiapan. Kita mau jalan hidup ini harus ada persiapan. Kita punya sesuatu apa yang bisa dibawa orang lain dari apa yang bisa diambil orang lain dari kita punya apa? Kita bisa apa? Itu anak saya harus punya skill. Seenggaknya dia paham pengukuran, dia paham listrik. Laki-laki perempuan sama. Berarti perempuan nggak boleh listrik. Justru perempuan banyak sekarang berbawa di listrik. Karena kenapa? Karena ekonomi, tuntutan ekonomi. Kalau nggak berani, kalau nggak megang listrik, nggak harus bentuk nggak ada finansial. Banyak operator sekarang perempuan. Jadi bukan hanya laki-laki. Jadi perempuan mau berhak bekerja di perusahaan di bagian tempatnya laki-laki. Tidak ada yang tidak berhak, semua berhak. Dengan catatan punya soft skill, hard skill, attitude yang bagus, berakhlak. Kalau punya dua yang nggak punya attitude juga nggak diterima. Kalau konsep pelajar juga yang disampaikan di apa ya? Mereka itu hanya melihat di sebelumnya apa mencatat di situ. Teorinya mereka internet dikirim pakai gimana mereka LKS nggak menang? Kan juara umum Jawa Tengah, Jawa Timur kemarin 2022, 2023 terus megang. Jakarta masih juara 3. Kunci saja. Nah akhirnya kemarin dibongkar triknya dari 39. Ini menjuarai 2023. Karena memang begitu konsepnya. Video teorinya di TV di HP tutorialnya dapat ada sedikit jadi sebenarnya masih belajar tekniknya seperti itu. Kenapa kita kurang praktiknya? Banyak kemungkinan. Yang pertama kesiapan alat dulu. Yang kedua kita lagi kontrol masalah dari KPK. Harus fokus. Datangkan alat itulah nanti yang kita praktekkan. Jadi alatnya bukan hanya pneumatik, robot juga perlu perawatan, benar? Nah, kalau nggak dirawat Bu Yasma marah, ya kan? Nah, kalau dia marah 728 juta, satu harga Alphard mahal. Kalau dipikir-pikir beli rumah juga bisa bagus.
tapi itu konsep pendidikan. Belajar dikasih pokoknya kalian yang belajar. Ilmunya ada, modulnya ada 3 bahasa, Jepang, Inggris, Indonesia. Tapi sudah ditranslate ya oleh orang Indonesia. Indonesia Jepang ya kerjasama. Bahasa Inggris bisa, Indonesianya modulnya ada. Semua SOP pekerjaannya ada, flowchartnya ada. Kalau kita nggak paham flowchart alurnya sebuah alat itu mau dikerjakan, kita nggak paham konsepnya. Gimana mau operasikan alat itu? Berarti tidak perlu tahu kan flowchart? Kalau misalnya alatnya tidak bekerja dengan baik, diulang lagi, yang terjadi. Mungkin programnya error. Karena sensitif titik koma itu sensitif program, apalagi tanda kutip. Jadi itu pembelajaran atau ilmu pemrograman yang mudah untuk kita pahami, kode-kode pemrograman. Jadi satu aja salah, hasilnya beda. Ibaratnya kita menginput program yang namanya program JPEG atau LWB atau yang namanya apalagi yang pemrograman itu Android ya, apalagi Java ya, JavaScript ya kan, apalagi HTML apa? Python. Aplikasi berat itu loh paling susah Python. Udah pernah coba? Itu nanti mungkin di ranah kuliah ya. Kalau kita basicnya masih yang namanya C++. Ya, C++ itu dasar pemrograman. Disitulah kita paham kode-kode program, sintaks program. Ada sintaks kan? Itu harus kita hafal. Kalau kita CTRL, buka kurung, tutup kurung, itu berpengaruh. Kurung berawal, tutup kurung berawal, itu berpengaruh. Output, input itu berpengaruh. Judul itu berpengaruh. Jadi kalau kalian sudah paham nanti konsepnya di bagian C++, bisalah nanti sistem pemrograman seperti kita pahami. Tuh. Ya, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Esi, apa lagi? Pesawat, 5 R. Pertama, ringkas. Esi, oh itu sendiri. Kemudian bawah, kemudian terus ringkas, apa lagi? Tapi terus oke, ringkas, rapi, resik, rapat. Kalau bahasa Jepangnya oke. Jadi dari situlah kita paham basic bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang kan? Jadi 5R di Indonesia sama dengan 5S di Jepang itu berbanding lurus. Maksudnya gimana berbeda bahasa, kita memahami konsep mereka karena disiplin yang kita patut kita pilih itu adalah apa ini? Bapak juga nggak tahu. Diabaikan ABD. Pada hari ini
kenapa bisa terjadi kecelakaan pada video berikut. Kita di sini sedang melihat video contoh kecelakaan kerja yang dimana pada saat di perusahaan terdapat kecelakaan yang bisa mengakibatkan bahaya bagi orang tersebut, Pak. Di depan itunya pakunya. Terakhir kita pilihnya barang apa dulu kalau nanti pernikahannya supaya nggak terjadi dalam iya, dia harus pakai apa dulu, pilih apa, dia harus kemana, dan di situ kan dia nggak boleh melewati itu harusnya. Ada buktinya ada, Pak. Pipa juga sekali Kan ini kan tembus tuh ke yang tembok. Iya disimpulin kan kita terus dulu kecelakaan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pak Budi Hadi Prasetya sebagai JGP Rekognisi Angkatan 10 untuk melanjutkan observasi yaitu pasca observasi dengan Bapak Sarul. Benar Pak Sarul ya? Ya, di mana sebelum pasca observasi ada lembar observasi pembelajaran di kelas pada hari ini. Pada hari ini Selasa 30 Juli 2024 dengan Bapak Sarul sebagai gurunya mata pelajaran Mulak D5 sekolah di SMKN 99 Jakarta, mengajar di kelas 11 M1. Waktu percakapan yang kita lakukan melalui sebelumnya Jakarta. Nomor 1 yaitu aspek strategi pengembangan, di mana area observasi yaitu KSD kesadaran diri, catatan pengamatan, doa dan tadarus di awal pembelajaran ada Pak ya? Kita sudah laksanakan. Kemudian aspek yang kedua, area observasi yaitu aspek strategi pengembangan KSD keterampilan berrelasi, di mana siswa berdiskusi dalam membahas KPD atau tugas melalui video. Ada juga ya Pak ya? Ada dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, area observasi aspek strategi pengembangan diferensiasi konten, di mana saya melihat adanya dua video yang pertama mengenai kecelakaan kerja dan orang yang mengabaikan pemakaian APD. Ada Pak ya? Iya, sudah terlaksana. Kemudian yang berikutnya yaitu area observasi aspek strategi pengembangan definisi produk, di mana produk mengenai satu analisa kecelakaan kerja, kemudian yang kedua mengenai pemakaian APD yang sesuai SOP. Ada ya Pak? Ada semua. Dari di atas ada catatan tambahan aspek dan strategi pengembangan. Berdua KSD sudah diterapkan dan sesuai tadi ya Pak. Kemudian untuk pembelajaran berdefinisinya keduanya sudah diterapkan dengan siswa juga sesuai, dibuat oleh Profesor Pak Budi Hadi Prasetya. Berikutnya itu lembar catatan pasca observasi di kelas pada hari ini Selasa 30 Juli 2024 dengan nama Bapak Sarul. Mata pelajaran Blok B5 sekolah di SMKN 99 Jakarta dengan kelas 11 TM1. Waktu percakapan kurang lebih 15 menit, di mana catatan refleksi guru, di mana pertama siswa sudah memakai atau memahami K2, K3, K3LH, dan SOP di perusahaan. Yang kedua, membekali siswa PKL nanti di semester 5 dengan ilmu teori dan prinsip-prinsip K3LH. Topik percakapan dari catatan pada hari ini sesuai dengan pembelajaran waktu saya observasi tadi, di mana yang pertama pembelajaran berjalan dengan kolaboratif, di mana siswa aktif berdiskusi dan munculnya berdefinisi konten dan produk. Yang kedua, peserta didik mendengarkan materi dengan baik dan ada yang mengajukan pertanyaan seputar materi K3LH. Yang ketiga, adanya tugas lanjutan di rumah, di mana siswa merangkum materi sejarah K3LH yang ada di Indonesia. Rencana tindak lanjut Bapak Sarul untuk berikutnya yaitu
akan menerapkan KSE dan pembelajaran berdemokrasi di kelas yang lain ya Pak ya. Nah, kemudian melakukan pembahasan dengan rekan sejawat. Sepakatnya Pak ya? Iya, sepakat. Sepakatnya bersama saya supervisor Bapak Budi Hari Prasetya dengan Pak Sarul sebagai guru pengampu pada materi mulai B5. Sekian untuk kegiatan observasi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.